Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang kami nikmati setiap hari. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu, berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan: hidup menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan kepada Titus, kasih karunia Allah atau anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudaraku, sekarang bulan Desember, di mana umat Kristen atau pengikut Kristus memperingati dan merayakan hari kelahiran Yesus firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Allah merendahkan diri dengan mengosongkan dirinya terlebih dahulu dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia seperti saudara dan saya manusia berdosa. Saudaraku, Paulus katakan anugerah Allah atau kasih karunia Allah itu menyelamatkan semua manusia. Artinya saudaraku, bahwa keselamatan yang dari Allah itu adalah untuk semua orang. Karena memang semua manusia ciptaan Tuhan yang sama. Seperti apa kata Nabi Musa kepada orang Israel, yang mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Saudaraku, Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Yang mengatakan, saudara-saudaraku, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudaraku, karena Allah adalah kasih, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mewujudkan kasih Allah akan dunia ini dan semua manusia, Allah terlebih dahulu mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, sehingga sama dengan manusia berdosa seperti saudara dan saya. Inilah peristiwa Natal yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember, yang kemudian Yesus mati menyerahkan diri di kayu salib. Titus 2 ayat 14. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini dilakukan Allah dalam diri Yesus.
untuk menyelamatkan dan untuk membebaskan semua manusia dari segala kejahatannya. Kedua, untuk menguduskan semua manusia, saudara dan saya, menjadi umat bagi Yesus. Umat yang rajin berbuat baik. Catat saudaraku, bahwa umat pengikut Yesus adalah umat yang harus rajin berbuat yang baik semasa hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus, yang kemudian menyerahkan diri mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Inilah yang kita katakan kasih karunia atau anugerah Allah yang menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan kasih karunia Allah atau anugerah Allah itu untuk mendidik kita semua. Saya ulangi saudaraku, kasih karunia Allah itu untuk mendidik kita semua. Mendidik untuk apa saudaraku? Mendidik supaya semua manusia meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kefasikan ialah sifat-sifat manusia yang mementingkan diri sendiri, yang sangat berbahaya saudaraku, yang merusak hubungan antara sesama dan merusak hubungan terhadap Allah. Saudaraku, Krisostomus mengatakan, kefasikan dan keinginan-keinginan dunia ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibawa ke surga atau yang tidak dapat ditunjukkan kepada Allah, yang antara lain seperti mobil mewah, properti, dan uang yang banyak, dan lain sebagainya. Semuanya itu akan hancur bersama-sama dunia saat ini. Satu-satunya yang dapat membuat kehidupan lahiriah dan batinia kita layak di hadapan Allah hanya oleh Kristus Yesus Tuhan. Saya ulangi saudaraku, satu-satunya yang dapat membuat kehidupan lahiriah dan batinia kita layak di hadapan Allah hanya oleh Kristus Yesus Tuhan. Karena Yesus Kristus telah menyelamatkan kita, karena Yesus Kristus telah menguduskan kita dan menjadikan kita menjadi umatnya. Titus 2:14. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan hidup menantikan penggenapan pengharapan yang bahagia. Saudaraku, menantikan penggenapan pengharapan yang bahagia adalah bagian perjalanan hidup pengikut Tuhan Yesus. Pengharapan pengikut Tuhan Yesus ialah hidup yang kekal. Hidup kekal ialah kehidupan yang tidak berakhir. Hidup kekal hanya pantas ditujukan kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya yang kekal. Jadi jika pengikut Tuhan Yesus merindukan hidup yang kekal, dia harus masuk ke dalam kehidupan Allah yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menantikan adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Terlebih-lebih jika penantian itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu, seperti menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kapan dan di mana? Tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Namun saudaraku, karena kita orang percaya telah menerima anugerah Allah dengan berbagai didikannya, yang antara lain anugerah Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, yaitu sifat-sifat yang mementingkan diri sendiri. Kedua, anugerah Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan dunia, yaitu sesuatu yang tidak dapat ditunjukkan kepada Allah, seperti harta berupa mobil mewah, harta berupa tanah yang luas, harta berupa investasi yang mungkin di berbagai kota dan negara, dan lain sebagainya, yang dikumpulkan, harta yang didapatkan dengan berbagai cara, upaya, dan daya, seperti orang-orang kereta yang tidak mengenal malu,
Yang penting mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain, saudaraku, tidak ada malu bagi orang Kreta. Tidak ada noda bagi orang Kreta demi mendapatkan uang yang banyak. Orang Kreta hampir tidak ada waktu memikirkan masa depan, yaitu hidup yang kekal. Orang Kreta lupa bahwa apa yang dikumpulkan di dunia ini tidak dapat ditunjukkan kepada Allah. Dengan kata lain, tidak dapat dibawa ke sorga selain hancur bersama-sama dunia ini. Ketiga, anugerah Allah mendidik supaya kita orang percaya hidup bijaksana, hidup adil, dan hidup beribadah di dalam dunia sekarang ini. Inilah kehidupan orang percaya di saat penantian kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah lalai beribadah dan untuk berbuat baik semasa hidup penantian kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kita tidak tahu kapan kita mati dan kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mungkin besok dan mungkin lusa dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani atau yang bertugas di daerah-daerah yang penduduknya mungkin seperti orang-orang Kreta, yang egois, yang sombong, yang mementingkan diri sendiri, yang rakus akan uang. Paulus katakan agar setiap hamba Tuhan mempersiapkan attitude yang mumpuni sehingga orang yang dilayani tidak dapat mencari-cari kesalahannya, tidak dapat mencari-cari kekurangannya si hamba Tuhan. Kedua, agar setiap hamba Tuhan atau yang mengaku melayani Tuhan harus menjadi panutan di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat di mana si hamba Tuhan bersosialisasi. Artinya, saudaraku, jika sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, si hamba Tuhan harus berani untuk meluruskan, atau si hamba Tuhan harus berani mengatakan benar itu benar dan yang salah itu salah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mengaku sudah melayani Tuhan dan mungkin sudah cukup banyak firman Tuhan yang ditaburkan, yang disampaikan di mana kota, di mana daerah. Namun demikian, saudaraku, kita perlu introspeksi diri kita. Apakah saudara, apakah saya sudah dapat menjadi panutan sebagai hamba Tuhan yang sering menyampaikan firman Tuhan? Jika saudara merasa belum menjadi panutan, jangan pernah menyerah. Karena di dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan semakin nyata. Roma 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.